Oke, ketemu lagi di BPC Menjawab. Kali ini kita akan menjawab soal tentang ini ya. Oke, sini pertanyaannya adalah diketahui kurs rupiah dalam dolar sebagai berikut. 1 dolar sama dengan 15.000 rupiah. Buatlah sebuah program konversi dari rupiah menjadi dolar. Nah, di sini kata kuncinya apa? Rupiah menjadi dolar. Gunakan fungsi input dan casting. Simpan dengan nama konversi. Jadi di sini itu maksudnya adalah misalkan kita menginputkan 15.000, berarti nanti hasilnya berapa dolar? 1 dolar ya. Misalkan kita menginputkan 30.000, berarti nanti berapa? 2 dolar. Nah, misalkan kita menginputkan lagi berapa ya? 37.500. Nah, 37.500 itu berapa dolar? Nah, jawabannya adalah 2,5 dolar ya. Nah, caranya gimana? Berarti logikanya berarti kan apa? Berarti rupiah, misalnya kita nginputkan 15.000 rupiah dibagi dengan nilai rupiah saat ini gitu. Jadi 15.000 dibagi 15.000 sama dengan 1. Berarti 1 dolar. Kemudian misalnya 30.000 dibagi 15.000 sama dengan 2. Berarti dia 2 dolar. Nah, terus di sini gunakan fungsi input dan casting. Nah, nanti kita casting apakah menggunakan integer atau menggunakan float ya. Oke, langsung saja kita buka IDLE-nya, kemudian kita bikin file baru ya. File new, kemudian kita save. Namanya apa? Konversi ya. Konversi. Oke. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kita bikin inputnya dulu ya. Oke, kita bikin inputnya dulu. Misalkan rupiah ya. Sama dengan input, masukkan rupiah. Seperti ini. Kemudian apalagi? Tinggal kita rumuskan ya, tinggal kita hitung. Jadi misalkan sini konversi sama dengan rupiah dibagi dengan berapa? Atau kita definisikan dulu ya, kurs ya di sini. Kurs rupiah sama dengan 15.000. Nah, berarti di sini rupiah dibagi dengan kurs rupiah. Nah, jadi misalkan 15.000 dibagi dengan 15.000, 15.000-nya dari inputan rupiah, kurs, kemudian 15.000 yang satunya lagi dari kurs rupiahnya. Sekarang berarti apa? Kita print ya. Berarti kita kasih kalimat apa? Berarti apa? Rupiah kurs aja, kurs dolar, bukan kurs ya. Tapi hasilnya, misalkan hasilnya, kemudian kita kasih konversi, kemudian di sini apa? USD misalkan. Nah, seperti ini dulu ya. Kita tes dulu ya. Di sini kan kita belum melakukan casting ya. Tapi kita tes dulu aja. Kita run ya. Runnya F5. Masukkan rupiah. Misalkan tadi yang gampang dulu 15.000. Nah, di sini ternyata error ya. Errornya kenapa? Karena di sini kan kita kan menggunakan operasi matematika ya. Operasi matematika kan harus apa, bentuknya harus number ya, harus angka, harus bilangan. Tapi di sini kita sudah memasukkan bilangan gitu. Nah, ternyata yang terjadi kesalahannya di mana? Di sini ya, di bagian sininya, rupiah dibagi dengan kurs rupiah. Nah, yang salah itu ada di rupiahnya. Kenapa? Karena di sini kita belum melakukan casting ya. Jadi karena dia defaultnya input itu adalah string,
tipe datanya. Nah, jadi ketika kita bagi di sini, string dibagi dengan integer. Nah, kalau ini kan dia integer, hasilnya apa? Hasilnya error ya. Nah, berarti yang harus kita lakukan apa? Kita casting inputannya ini gitu. Castingnya kan ada beberapa cara ya. Mau lewat sini langsung, mau dituliskan seperti ini, misalkan kita ganti integer ya. Atau nanti lewat sini ya. Misalkan seperti ini gitu. Kalau nanti sudah didefinisikan seperti ini, berarti yang di atasnya kita hapus saja gitu. Nah, misalkan kita bikinnya seperti ini aja. Jadi kita casting ketika dia mau dihitung ya. Nah, kita coba lagi run modul. Oke, masukkan rupiah 15.000. Kita beri perhitungan yang mudah dulu. Nah, hasilnya adalah 1,0 USD ya. Nah, di sini dia sudah konversinya itu kalau pembagian ya. Kalau pembagian ini nanti bentuknya adalah float ya, tipe datanya. Jadi misalkan 15.000 bagi 15.000 itu sama dengan 1 ya. Nah, tetap hasilnya nanti bakalan float seperti ini gitu, 1,0 ya. Kecuali nanti misalkan mau di casting ya. Misalkan di sini kita casting lagi hasilnya. Nah, seperti ini. Berarti nanti hasilnya apa? Tadi 15.000. Nah, hasilnya adalah 1 US dollar ya. Tapi untuk pembagian ya, misalkan nanti hasilnya ada koma-komanya gitu. Kalau dia dibikin integer ya, otomatis apa? Otomatis nanti komanya hilang gitu. Jadi biarkan saja dia defaultnya seperti ini gitu. Karena dari pembagian ini dia udah otomatis nanti dihasilkan, hasilnya itu adalah float ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, misalkan tadi kan 15.000 nih. Sekarang kita masukkan misalkan 15.000 tambah 7.500 itu berapa? 22.500 ya. Oke. Seharusnya kalau 22.500 hasilnya menjadi apa? Berapa dolar? 1,5 dolar ya. Nah, kita tes lagi. Nah, masukkan rupiah tadi 22.500. Nah, hasilnya benar ya, 1,5 dolar. Karena dia sudah di testing ya. Oke. Nah, sebaiknya kalau misalkan untuk konversinya ini sebaiknya menggunakan float atau menggunakan integer. Lebih baik menggunakan apa? Menggunakan float aja ya. Seperti ini. Nah, oke, kita tes lagi. Misalkan berapa? Misalkan 32.500. Nah, hasilnya adalah 2,1666665 US dollar ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk castingnya gunakan float aja. Jadi untuk kursnya ya. Nah, di sini juga kita casting menjadi float aja. Nah, seperti ini. Kita run lagi. Misalnya kita cek lagi 50.000 ya. 50.000 itu berapa dolar? Hasilnya adalah 3,35 ya. 3,33335. Oke. Nah, nanti kita akan belajar lagi bagaimana caranya untuk mempersingkat. Misalkan cuma 3,3. Nah, 3,3 itu caranya gimana gitu. Nanti kita pelajarin di next mata kuliah ya, atau mata kuliah pemrograman Python. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.